Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Gandung Baharudin, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Perlu diketahui bahwa Bahasa Indonesia di tingkatan aliyah berbeda dengan di tingkatan SMP atau MTS. Sebelum masuk ke materi, sedikit perlu saya jelaskan bahwa nanti bersama saya akan kita perbaiki tata bahasa mulai dari awal sampai akhir, mulai dari tingkatan paling dasar sampai tingkatan yang paling tinggi. Mengapa demikian? Karena santri-santri yang mondok di pesantren Madrasatul Quran bukan tidak mungkin nanti ketika keluar dari pondok bisa dikatakan sebagai ustadz, bahkan kiai atau penerus-penerus ulama yang ada di Indonesia. Sehingga tausiah-tausiah yang diberikan akan menjadi kiblat dari para umat. Apabila apa yang disampaikan atau kalimat yang disampaikan tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar, akan menimbulkan kegaduhan umat. Sebagai contoh sederhana, pernah saya menjumpai sebuah pengumuman di satu di antara masjid yang ada di Kota Pahlawan. Ketika saya hendak beribadah di sana, saya masih ingat itu insya Allah sekitar bulan Ramadan ya, bulan Ramadan tahun 2011. Saya hendak masuk ke masjid tapi saya mengurungkan niat. Gara-gara di masjid terpampang jelas pengumuman yang membawa HP harap dimatikan. Nah, waktu itu kebetulan saya membawa HP. Seandainya saya masuk ke sana, bukan tidak mungkin di sana akan terjadi pertumpahan darah. Itu anggapan saya. Mengapa demikian? Karena jelas yang membawa HP harap dimatikan. Berarti yang dimatikan adalah yang membawa HP. Padahal sekilas cukup gambar HP kemudian dicoret atau kasih pengumuman HP harap dimatikan. Pertama, hemat kertas, hemat tinta, hemat print-printan, hemat tenaga dan hemat waktu. Tapi mengapa itu terjadi? Satu, karena kekurangpahaman masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Nah, bersama saya nanti pelan-pelan kita akan belajar tata bahasa mulai dari dasar sampai tingkatan yang paling tinggi, agar hal-hal tersebut tidak terjadi. Karena santri dari pondok pesantren Madrasatul Quran pasti menjadi kiblat bagi santri-santri yang lain. Baik, lanjut ke materi bahasa Indonesia bab yang pertama. Untuk kelas 10 semua jurusan materinya sama, baik di IPS, IPA maupun agama, materinya sama. Kebetulan buku yang saya gunakan adalah buku terbitan dari Intan Parawira. Nah, nanti buku yang lain terbitan manapun insya Allah isinya juga tidak akan jauh berbeda. Masuk ke bab yang pertama. Nah, judulnya mengobservasi. Nanti menyesuaikan. Ada satu buku yang judulnya mengobservasi kekayaan laut Indonesia, ada yang mengobservasi kuliner yang ada di Indonesia. Pada dasarnya apapun yang diobservasi itu sama. Namun titik beratnya di sini adalah observasi, yaitu berupa laporan hasil observasi. Apa sih observasi itu? Kita harus bisa membedakan antara observasi, telaah, kajian, atau bahkan penelitian. Meskipun pada dasarnya atau secara harfiah pengertian-pengertian atau definisi dari 4 istilah ini hampir sama. Nah, tingkatannya di mana? Kita bisa lihat atau kita bisa buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di sana ada kata dasar observasi. Berarti kalau laporan hasil observasi berarti kita melaporkan. Observasi sendiri menurut KBBI adalah pengamatan dari suatu objek tertentu. Nah, objek ini apa? Nanti menyesuaikan. Bisa biota laut, bisa kuliner, bahkan bisa juga bangunan-bangunan yang ada di sekitar kita. Nah, yang jelas dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada titik beratnya. Ketika kita belajar non sastra, maka tidak jauh dari definisi
kemudian ciri-ciri, identifikasi, atau yang terakhir unsur kebahasaan. Nggak akan jauh dari itu. Sedangkan untuk pembelajaran yang bersifat sastra pasti tidak jauh atau di intrinsik dan ekstrinsik, hanya sebatas itu. Kalau dari awal menguasai dua perbedaan ini, insya Allah dari kelas 10, 11, 12 hanya menyesuaikan perihal teks yang akan dibahas. Nah, teks pertama ini adalah laporan hasil observasi, yaitu pengamatan. Apapun objek yang akan kita amati boleh, asalkan objek itu jelas, kemudian bersifat universal. Nah, lebih lanjut, ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi yaitu bersifat objektif dan global, atau bisa dikatakan universal. Mengapa objektif? Berarti kita sebagai pengamat atau seorang yang mengobservasi tidak boleh berpihak. Mentang-mentang kita katakanlah suka dengan fauna, kemudian kita mengobservasi fauna, tapi hanya fauna yang kita sukai. Misalnya harimau, harimau ini bagus, kemudian kuat, apalagi corak dalam kulitnya, indah sekali, bla 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 dan seterusnya, tanpa memandang fauna-fauna yang lain. Nah, jadi harus bersifat objektif. Kalau misalnya objek ini memang memiliki kelemahan, harus disampaikan. Kalau memang objek ini memiliki keunggulan, juga harus disampaikan. Jangan sampai ada yang dikurangi, ada yang dilebihkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan objektif. Kemudian bersifat global atau universal, yaitu berarti bersifat umum, tidak khusus, semua orang tahu. Ketika kita membahas flora dan fauna, maka yang kita bahas adalah hewan atau tumbuhan yang semua orang tahu. Jangan sampai katakanlah hewan-hewan yang berada di perairan laut paling dalam kita bahas, karena nggak semua orang paham itu. Kita bahas hewan-hewan yang bersifat global, yang mungkin mudah ditemui, atau mungkin kita membahas perbedaan antara itik kemudian dengan bebek atau unggas-unggas yang lain. Kita mau mengobservasi itu. Jadi bukan berarti sesuatu yang bersifat global itu jauh dengan kita, bukan. Bisa juga sesuatu yang ada di depan kita. Kemudian yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Nah, berarti sesuai dengan pernyataan saya yang pertama, kita bisa membandingkan, ternyata dibantahkan di ciri-ciri yang kedua. Berarti objeknya harus tunggal, berarti satu. Berarti kita tidak bisa membahas antara itik dengan bebek. Kalau kita membahas bebek, oke bebek. Kalau kita membahas ayam, ayam. Misalnya seperti itu. Nah, lebih dalam lagi bahwa observasi ini hanya sampai pada pengamatan. Kita hanya mengamati. Kita bukan meneliti. Kalau meneliti kita bisa melakukan eksperimen sampai ketemu dengan hasilnya. Tapi kalau observasi kita hanya mengamati, mungkin secara fisik, oh fisiknya ada, bentuknya seperti apa, atau mungkin secara sifat, karena kita sudah sering melihat, atau mungkin sudah sering berada di lingkungan kita sehari-hari. Nah, itu bisa. Kemudian ciri yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Otomatis tidak boleh ada yang sampai tertinggal. Ya, meskipun sejatinya manusia pasti ada yang melakukan kesalahan. Nah, untuk keuntungan dari observasi, kita bisa melakukan pengamatan suatu objek ini secara mendetail. Namanya mengamati, ya pasti kita melihat terlebih dahulu. Jadi sebelum membuat laporan, sebelum menyusun laporan, kita lihat terlebih dahulu. Oh, yang kita amati ini adalah hewan, fauna. Faunanya adalah harimau. Yaudah, kita lihat dulu harimau. Habitatnya di mana, hewannya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Jadi nanti jelas. Jadi tidak asal. Misalnya kita memiliki ide untuk meneliti buah. Nah, katakanlah buah naga. Padahal kita sendiri tidak pernah melihat buah naga itu seperti apa. Karena di daerah kita nggak ada atau di lingkungan kita nggak ada. Tapi kita mengobservasi buah naga. Nah, itu tidak bisa. Berarti objeknya nggak real atau nggak nyata. Kemudian yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Nah, diperkuat di
bagian yang keempat ya, atau ciri yang keempat. Kalau objeknya tidak ada, bagaimana kita bisa mengamati? Makanya objek dalam laporan hasil observasi harus real atau nyata. Nah, misalnya ada pertanyaan, Pak, boleh nggak kalau misalnya kita mencari objek ini melalui internet? Karena sekarang kan sudah era milenial, era global gitu. Masalahnya kita pernah bertemu langsung nggak? Apakah informasi yang kita peroleh dari internet itu valid atau tidak? Jadi ketika membuat laporan hasil observasi, lebih baik objek yang kita amati itu kita jumpai secara langsung atau kita lihat secara langsung, secara utuh. Kalau memang kita mengobservasi harimau, berarti kita pernah melihat harimau, minimal itu. Syukur-syukur kita berhadapan langsung dengan harimau. Nah, ini lebih enak. Tapi itu tidak mungkin karena harimau kan binatang buas. Kemudian yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Nah, berarti sudah pernah diteliti. Berarti tugas kita bukan meneliti, tapi mengamati. Jadi titik beratnya atau perlu digarisbawahi bahwa observasi itu adalah pengamatan. Mengamati sesuatu yang pernah diteliti. Apa yang pernah diteliti? Yaitu informasinya. Informasi ya. Informasi yang pernah diteliti, misalnya harimau. Ternyata seseorang atau orang lain pernah meneliti harimau. Nah, informasi itulah yang kita gali. Kita melihat harimau secara nyata, misalnya. Oh, berdasarkan dari informasi ini, nah kita cek, bener nggak informasi ini? Nah, itu pengamatan. Secara sederhananya seperti itu ya. Tapi untuk yang kelima ini, karena merujuk pada penelitian, tidak semua tempat atau tidak semua instansi itu memiliki hasil penelitian. Jadi mungkin bisa kita sederhanakan sedikit. Karena dalam proses belajar yang paling penting itu adalah prosesnya sederhana, ilmu yang disampaikan masuk ke dalam otak dan bisa diresapi dan dipelajari tentunya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka, dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Nah, tidak diperbolehkan itu. Suatu misal, ketika kita mengamati harimau, ternyata di lokasi lain harimau itu dikeramatkan atau disucikan, dan kita berasal dari tempat itu. Wah, tiba-tiba harimau, kita berpihak kepada harimau. Harimau itu bagus, harimau itu binatang yang kuat, bisa dikatakan harimau itu raja harimau dan sebagainya. Padahal faktanya tidak demikian. Apapun itu harus kita sampaikan apa adanya. Tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh dikurangi seperti yang saya sampaikan di awal. Selanjutnya, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antar kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Maksudnya bukan kelas yang ada di sekolah, tapi kelas dalam keilmuannya secara akademis. Ada nggak jenjangnya? Logis nggak ketika kita membahas ini? Mungkin ketika kita berbicara harimau, familinya apa, ordonya apa, genusnya apa, masuk dalam kategori kucing besar atau apa, dan seterusnya. Di sana itu maksudnya. Nah, kemudian informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi, yaitu sesuatu yang ditemui dari objek yang kita amati. Kemudian fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Berarti yang kita tulis adalah fakta, bukan rekayasa. Makanya di awal saya mengatakan bahwa ketika kita melakukan observasi, harus objek yang kita temui secara langsung atau yang berada di sekitar kita, bukan hasil dari pencarian Google atau internet atau mungkin YouTube. Oh iya Pak, saya pernah melihat harimau, tapi di YouTube. Nah, usahakan jangan. Kalau memang tidak pernah melihat harimau, ya udah, kita cari objek yang lain. Misalnya fauna yang lain, atau flora yang lain, atau bidang yang lain. Jadi datanya biar lebih real. Fakta menunjukkan kebenaran informasi, tidak mengada-ada. Kemudian fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya.
Suatu misal tiba-tiba setelah kita mengobservasi gitu kan ya, kita mengatakan bahwa oh ternyata harimau ini adalah herbivora, itu tidak sesuai dengan kenyataan. Bahwa selama ini harimau adalah karnivora, nah, itu kita sampaikan. Kemudian pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif, bukan berpihak atau subjektif. Objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian, jadi bukan mengada-ada. Kemudian interpretasi teks laporan hasil observasi. Nah, apa sih interpretasi itu? Nah, pasti di sini kalian pernah mendengar yang namanya, kalau di dalam karya sastra ya, sinopsis. Apa sinopsis itu? Nah, sinopsis itu meringkas cerita dari yang awalnya buku setebal atau novel ya, novel setebal 500 halaman misalnya, kemudian dijadikan hanya beberapa halaman. Nah, itu namanya sinopsis kalau kita berbicara sastra. Nah, di dalam teks non sastra itu ada namanya ringkasan atau rangkuman. Bagaimana langkah-langkah dalam meringkas sebuah informasi yang ada di dalam teks laporan hasil observasi? Yang pertama, kita harus memahami isi teks. Apa sih tolak ukur dari memahami isi teks? Bagaimana cara memahami isi teks? Mau tidak mau, satu-satunya cara adalah dengan membaca. Ketika kita membaca sebuah teks, nah, dan kita nggak paham, apa yang harus dilakukan? Ya kita mencari teks yang lain, atau mungkin buku-buku yang lain yang menunjang. Sehingga ketika ilmunya sudah kita dapat dari buku lain, kita membaca sebuah teks, oh ternyata teks ini nanti keinginannya ke arah sini, kalimatnya tujuannya ke sini dan seterusnya. Kemudian menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi. Nah, ada pokok-pokoknya, ada poin-poinnya. Karena pasti ada paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga dan seterusnya. Karena setiap paragraf itu harus saling berkaitan. Jangan sampai paragraf pertama ini membicarakan A, paragraf kedua B. Ya harus konstan A. Bagian A, bagian B, bagian C dan seterusnya. Karena pada dasarnya struktur dari teks laporan hasil observasi itu yang pertama adalah pernyataan umum atau definisi. Apa pernyataan umum atau definisi? Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah bagian deskripsi. Loh Pak, tadi kan sudah ada definisi, sekarang ada deskripsi. Apa yang membedakan definisi dan deskripsi? Nah, selanjutnya yang ketiga adalah manfaat. Loh, memangnya teks hasil observasi ada manfaatnya? Dan yang terakhir simpulan. Nah, ini nanti keempat bagian ini akan saya jelaskan di bagian selanjutnya. Yang ketiga, mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam paragraf. Sudah ada pokok-pokoknya, sudah ada inti-intinya. Baru nanti kita sambungkan, kita membuat kalimat yang benar, kita membuat kalimat yang enak untuk dieja, membuat kalimat yang enak untuk dibaca, sehingga pembaca ini lebih nyaman. Pembaca ini terkesan terstruktur ketika membaca. Enggak muter aja di situ. Wah, ini satu kalimat kok lebih dari 13 sampai 15 kata. Panjang sekali. Bahkan ada yang mungkin menuliskan satu paragraf satu kalimat. Nah, apakah diperbolehkan seperti itu? Tidak. Karena di dalam paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Nah, tingkatan yang paling rendah adalah kata. Kata adalah kumpulan dari huruf. Kumpulan dari kata adalah kalimat, kumpulan dari kalimat adalah paragraf, kumpulan dari paragraf adalah teks. Bisa dikatakan cerita, bisa dikatakan naskah. Kemudian simpulan teks laporan hasil observasi. Nah, yaitu interpretasi terhadap teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Jadi kita simpulkan. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu, dalam hal ini adalah teks. Nah, perlu digarisbawahi kita membahas teks.
Teks apa? Laporan hasil observasi. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Keseluruhan ya, jadi bukan sebagian. Ketika kita disajikan satu teks, ya wis itu. Semuanya harus kita simpulkan. Loh Pak, berarti kalau teksnya sampai 5-6 halaman, apakah simpulannya juga sama? Ya namanya menyimpulkan, berarti kita ambil inti-intinya. Nah, nggak sampai poin-poin paling penting. Seperti itu. Nah, kita mulai masuk ke dalam struktur ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 4 strukturnya. Apa aja? Nah, apa saja struktur dari teks laporan hasil observasi? Yang pertama, pernyataan umum atau mungkin yang kita kenal dengan definisi umum. Definisi umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Jadi kita mendefinisikan apa sih yang akan kita bahas, tentang apa sih yang akan kita bahas, apakah yang akan kita bahas ini sesuatu yang istimewa atau sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah, usahakan apapun yang akan kita bahas, bagaimana caranya pembaca ini tertarik dengan tulisan kita. Kemudian ada yang kedua adalah definisi atau deskripsi bagian, merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan inti. Ada definisi, ada deskripsi. Definisi di sini karena di dalam materi definisi atau pernyataan umum ya, jadi kita harus menyesuaikan. Berarti yang dibahas adalah pengertian dari teks laporan hasil observasi. Nah, pernyataan umumnya adalah pengenalan yang ingin kita tulis, yang ingin kita bahas ini apa. Baru nanti kita mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu apa? Menjelaskan. Nah, kita berbicara dalam teks laporan hasil observasi ya. Jadi bukan teks yang lain, karena nanti kalimat itu menyesuaikan atau makna dari kalimat itu menyesuaikan dengan kalimat yang dibahas nantinya. Setiap kata dalam satu kalimat akan berbeda makna dengan kalimat yang lain. Bahkan berbeda satu huruf pun akan berbeda makna. Suatu contoh bintang, coba B-nya diganti L menjadi lintang, maknanya sama, tapi secara pengucapan berbeda. Secara morfologi bentuknya berbeda. Secara fonologi juga berbeda antara bintang dengan lintang. Apalagi kalau kita sudah membahas dalam konteks kata atau lebih naik lagi kalimat. Nah, perbedaannya akan sangat jauh. Kemudian manfaat. Nah, manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Manfaatnya apa kita melaporkan ini? Melaporkan hasil observasi ya. Nah, manfaatnya apa? Keuntungannya apa? Apakah ketika kita selesai membaca ini tiba-tiba kita terobsesi menjadi harimau misalnya? Nah, karena yang kita bahas tadi harimau ya. Atau yang kita peroleh adalah ilmu-ilmu mengenai fauna khususnya harimau. Jadi harus dikhususkan. Sementara itu untuk mendefinisikan benda hidup, definisi yang digunakan adalah perilaku. Nah, jadi ketika ada benda hidup maka harus ada benda mati. Secara tidak langsung teks laporan hasil observasi ini kita boleh mengobservasi benda hidup dan kita boleh mengobservasi benda mati. Apa contohnya hidup? Ya sesuatu yang hidup, flora, fauna. Yang mati apa ya? Benda-benda yang ada di sekitar kita yang tidak bergerak. Nah, boleh ya jadi ya. Kalau benda hidup adalah perilaku, maka benda mati adalah apa? Hanya deskripsi biasa. Nah, benda mati itu hanya deskripsi. Karena apa? Kita tidak bisa tahu perilakunya. Benda mati tidak bergerak. Jadi bagaimana kita bisa mendefinisikan atau mengklasifikasikan perilakunya? Tidak bisa. Kemudian yang terakhir, penutup atau simpulan biasanya berisi rincian atau teks. Nah, simpulan bersifat opsional atau pilihan. Boleh ada, boleh tidak.
Tapi sebagian besar ketika kita berbicara teks laporan hasil observasi pasti ada simpulan. Nah, simpulannya seperti apa menyesuaikan teksnya. Nah, yang paling penting ya, ada kaidah kebahasaan di dalam teks laporan hasil observasi. Jadi ketika kita menggunakan bahasa, oh ternyata harimau itu seperti ini, karnivora dan sebagainya, itu secara lisan. Jangan sampai bahasa secara lisan kemudian kita tulis ke dalam bentuk teks, karena narasinya akan berbeda. Jadi secara khusus bahasa itu ada dua ya, bahasa lisan atau folklore, bahasa tulis atau teks, naskah dan lain-lain. Ketika kita berbicara hari ini, ketika kalian mendengarkan suara saya hari ini, nah, coba suara saya atau apa yang saya bicarakan tulis ke dalam kertas, kemudian dibaca, enak nggak kira-kira? Nah, pasti berbeda. Loh, ketika berbicara kok kelihatannya nyaman, enak gitu ya. Tapi ketika dimasukkan ke dalam teks kok berbeda. Kok ketika dibaca ini kurang interaktif, kurang enak, atau mungkin intonasinya berbeda. Nah, itu perbedaan bahasa. Bahwa bahasa lisan dengan bahasa tulis itu berbeda. Tulis itu teks, naskah, bahasa lisan itu apa yang kita ucapkan, cerita dari mulut ke telinga. Bedakan, bukan dari mulut ke mulut, tapi dari mulut ke telinga. Mengapa dari mulut ke telinga? Ya logikanya aja lah, kalau misalnya dari mulut ke mulut, masa mulut ketemu mulut, nah terlalu berbahaya. Paham ya maksudnya ya? Dalam bahasa berarti ketika kita mendengarkan suatu informasi dari mulut orang yang menyampaikan, kita dengarkan. Nah, jadi istilahnya bukan dari mulut ke mulut, tapi dari mulut ke telinga. Nah, yang pertama adalah kata. Kata ini adalah kumpulan dari huruf, sehingga terbentuklah suatu kata. Beda satu huruf akan beda makna, seperti yang saya jelaskan di awal, antara bintang dengan lintang. Hanya berbeda antara B dengan L. Maknanya sama. Nah, kebetulan maknanya sama. Coba kalau misalnya kita buat, nah yang B dan L yang lain ya, misalnya kata buang, B-nya kita ganti L menjadi luang. Nah, buang itu berarti kita membuang sesuatu, biasanya sampah dan sebagainya. Kalau luang biasanya waktu, ada jeda waktu tersendiri. Nah, terlalu jauh, padahal hanya satu kata. Apalagi kata ini masuk dalam kalimat, dalam paragraf, dalam sebuah teks, maka akan berbeda jauh maknanya. Oleh sebab itu, kaidah kebahasaan itu pasti ada di dalam setiap teks, apapun yang dipelajari. Nah, nanti di kelas 10 ada 5 bab, kurang lebihnya ada 5 bab. Nah, semua membahas teks, dan di semua teks pasti ada kaidah kebahasaan, ada konjungsi, ada pronomina, ada verba, adjektiva dan lain-lain. Apakah itu, makanan apa lagi itu? Nanti seiring berjalannya waktu akan kita ulas satu persatu. Nah, kemudian frasa, apa sih frasa itu? Makanan apa lagi frasa ini? Karena belum pernah mendengar. Frasa adalah gabungan dari dua kata yang tidak mempengaruhi keseluruhan makna dari satu kalimat. Nah, gabungan dari dua kata, bisa verba, bisa nomina. Misalnya pesisir pantai, misalnya gunung meletus, atau mungkin pembelajaran daring. Nah, itu frasa. Kalau lebih nanti, nah minimal satu kalimat itu 2 kata. Satu kalimat minimal 2 kata. Tapi 2 kata ini harus memenuhi subjek dan predikat. Bahwa satu kalimat harus memenuhi minimal subjek dan predikat, minimal 2, berarti 2 kata. Kalau sudah memenuhi subjek dengan predikat, oke, berarti dikatakan kalimat. Nah, kemudian ada verba. Verba itu apa sih? Nah, verba itu mungkin lebih sederhananya kata kerja, nomina, kata benda. Nah, kata kerja, kata benda kalian sudah paham ya.
karena dari mungkin kelas 7, 8, 9 sudah sering diulang-ulang. Kata kerja berarti yang dikenai pekerjaan, kata benda berarti yang merujuk pada benda. Nah, kemudian yang kedua, kalimat definisi, kalimat deskripsi, dan sebagainya. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, definisi lebih pada pengertian atau artinya, deskripsi berarti menjelaskan. Perbedaan di sana. Kemudian ada kalimat simpleks, ada kalimat kompleks. Kalimat simpleks berarti hanya satu makna, tidak ada kalimat bertingkat dan sebagainya. Kalau kompleks, nah nanti kompleks ini butuh pembahasan tersendiri. Bukan hanya kompleks ya, khusus untuk yang ketiga, kalimat simpleks dengan kalimat kompleks nanti akan kita bahas sendiri. Karena kalau misalnya digabungkan dengan teks laporan hasil observasi, nanti akan panjang. Karena kalimat itu harus membahas dari hulu sampai hilir. Nah, nanti akan kita pisah ya, apa simpleks, apa kompleks. Simpleks hanya satu, kompleks dibagi menjadi dua. Nah, dibagi menjadi dua apa? Nanti akan kita bahas sendiri. Baik, saya lanjutkan. Kemudian setelah kita memahami semua dari awal sampai akhir, ya otomatis kita harus mencoba bagaimana sih menyusun teks laporan hasil observasi tersebut. Nah, bagaimana caranya? Setelah dari awal sampai akhir tadi saya menjelaskan, ya kita harus tahu gagasan pokoknya terlebih dahulu, kemudian gagasan penjelas, baru kita bisa menyusun. Loh Pak, apa bedanya antara gagasan pokok dengan gagasan penjelas? Gagasan pokok berarti intinya. Gagasan penjelas adalah kalimat yang menjelaskan dari inti itu tadi. Nah, orang Indonesia itu terkenal dengan istilahnya memanjangkan lidah. Nah, bercerita lebih banyak. Ketika mendengarkan satu cerita belum selesai, orang Indonesia bisa bercerita bahkan dilebih-lebihkan. Coba kemampuan itu kita terapkan dalam teks tulis, bisa nggak itu? Nah, selanjutnya barulah kita menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan kaidah-kaidah penulisan. Lupa kalau misalnya memperhatikan kaidah-kaidah penulisan secara kebahasaan, berarti harus ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kita jangan membahas itu dulu. Kalian tulis dulu sebuah laporan hasil observasi. Setelah selesai, baru nanti akan kita bahas. Hasil kalian akan saya lihat. Dari hasil kalian itu saya yakin, secara tidak sadar kalian akan membuat kalimat simpleks dan kompleks. Itulah mengapa tidak saya jelaskan terlebih dahulu. Karena apa? Ketika kalian dijelaskan teori terlebih dahulu, saya yakin nanti akan bingung. Tapi ketika saya minta langsung praktek, secara tidak sengaja kalian akan, wah, ternyata simpleks itu seperti ini, ternyata kompleks itu seperti ini. Lebih mudah langsung praktek ya daripada teori. Nah, itu nanti ya, setelah hasil pekerjaan kalian dikumpulkan, nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Bahwa gagasan pokok adalah inti, gagasan penjelas adalah yang menjelaskan dari inti. Ya, perlu digarisbawahi, menjelaskan dari inti. Jadi bukan mengada-ada. Apa yang kita ketahui, apa yang kita observasi, apa yang kita amati, nah, kita tuliskan di sana. Kita tulis kerangkanya terlebih dahulu. Apa yaitu pokok-pokoknya. Oh, kalau kita misalnya meneliti faunanya apa, karakteristiknya bagaimana, baru nanti kita buat kalimat penjelasnya atau gagasan penjelasnya. Nah, seperti itu. Nah, langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama dan yang paling utama pasti ya, menentukan topik masalah yang akan diamati. Apa topiknya? Oke, kita ketemu topiknya fauna, topiknya flora misalnya. Baru kita tentukan. Nah, bedakan antara topik dengan judul. Karena terkadang banyak orang ini menyamakan antara topik dengan judul. Sangat berbeda. Bahwa topik sesuatu gambaran yang lebih luas, kalau judul lebih khusus. Suatu misal, topiknya adalah fauna atau flora.
Setelah itu kita cari judulnya tepat apa. Laporan hasil observasi harimau, laporan hasil observasi bunga melati, laporan hasil observasi singa, laporan hasil observasi bunga anggrek. Nah, itu baru. Atau mungkin kita yang lain, topiknya adalah bencana alam, judulnya angin topan, gempa bumi, banjir, tsunami. Jadi topik itu lebih bersifat universal, sedangkan judul lebih khusus. Nah, perbedaannya di sana. Jadi jangan disamakan ya antara topik dengan judul. Karena dewasa ini antara topik dengan judul sekatnya ini semakin tipis. Sekatnya semakin tipis. Nah, oleh sebab itu mari kita bersama memperbaiki gaya bahasa, pemilihan kata, penggunaan bahasa kita terutama dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang paling penting. Yang kedua, merencanakan cara menyelesaikan masalah. Nah loh Pak, kita kan mengamati, masa ada masalah? Ya masalahnya apa yang kalian amati itu tadi, kalian bisa menyusun nggak? Kerangkanya ada nggak? Biasanya ketika kita melakukan pengamatan, kita hanya mengamati terlebih dahulu tanpa mencatat. Sehingga setelah selesai mengamati, baru kita mencatat. Nah ini masalahnya, bahwa ketika kita mengamati, kita membuat catatan. Oh ternyata saya menemukan ini, langsung catat. Saya menemukan ini, langsung catat. Bukan hanya diingat. Karena apa? Ingatan manusia itu terbatas. Ada long term memory, ada short term memory. Ada ingatan jangka pendek, ada ingatan jangka panjang. Dan setiap manusia memiliki ingatan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu kerangka ini penting. Nah kerangka ini harus kita miliki. Kemudian melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. Maksudnya masalah bisa juga objek yang ditentukan. Kita mau mengamati apa? Flora, fauna. Nah yang kita amati apa? Jenis apa? Termasuk genus apa? Famili apa? Ordo apa? Nah klasifikasinya apa? Dan sebagainya, itu masalah. Kita buat kerangka, sesuai enggak? Jadi ketika kita sudah mulai, oh saya siap menyusun, jelas yang disusun. Bukan setelah kita mengamati, kita tidak mencatat, kita siap menyusun. Ketika menyusun mengingat-ingat. Wah jangan sampai ini terjadi. Karena kalau sampai kita hanya mengingat-ingat apa yang kita amati, yang terjadi adalah bukan hasil yang objektif, tapi subjektif. Karena ingatan manusia terbatas, short term memory dan long term memory tersebut. Nah, mengamati ulang hasil dari pengamatan di awal. Kita mengamati, kita punya catatan, kita menyusun. Oh ternyata yang saya amati ini tadi ada satu yang tertinggal tidak saya catat, masukkan ke sana. Seperti itu. Atau mungkin loh, ketika mengamati tadi saya kok nggak menemukan ini ya. Wah berarti ada kesalahan di sana, ada problem di sana, disesuaikan. Nah seperti itu. Kemudian membuat kerangka laporan hasil observasi. Dibuat kerangkanya terlebih dahulu. Kemudian wah kerangkanya seperti ini, dan seterusnya. Sesuai enggak ini dengan yang lain? Sesuai enggak antara pengamatan dengan catatan yang kita tulis? Sehingga ketika kita membuat kerangka, semuanya menjadi lebih valid. Kebenaran faktanya tersampaikan, tidak ada yang mengada-ada. Kemudian menyusun laporan hasil observasi yang paling akhir. Apakah selesai sampai di sini? Tidak, karena yang paling sulit adalah menyusun laporan hasil observasi. Kita sudah melakukan pengamatan, kita sudah memiliki data atau catatan, kita sudah memiliki kerangka. Lantas menyusunnya bagaimana? Mau tidak mau kita harus memiliki perbendaharaan kata. Nah, perbendaharaan kata bukan hanya ada dalam bahasa asing ya, tapi dalam bahasa Indonesia juga ada. Bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia juga ada yang namanya ya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah bukan hanya kamus bahasa asing, tapi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita orang Indonesia, lahir di Indonesia, besar di Indonesia, insya Allah meninggal juga di Indonesia. Masa kita nggak pernah tahu bentuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sedangkan kamus bahasa asing kita tahu, kita pernah melihat, kita pernah mempelajari. Nah, pentingnya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, fungsinya adalah untuk ini, untuk penyusunan.
Karena saya yakin meskipun kita warga negara Indonesia, mungkin ada beberapa kata atau kalimat yang kita sendiri nggak pernah mendengar kalimat itu apa gitu. Kata ini maksudnya apa, maknanya apa. Saya yakin seperti itu. Bahkan saya sendiri yang berkecimpung di dunia bahasa Indonesia dan sastra Indonesia, banyak sekali kekurangannya. Oh, ternyata ada kata baru ya yang saya belum tahu. Akhirnya mau tidak mau buka kamus, akhirnya mau tidak mau harus membaca. Nah, bahwa kamus itu sangat penting, bukan hanya bahasa asing, bahasa Indonesia sendiri. Ada ribuan kata yang tersaji di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Nggak mungkin kita hafal semua, meskipun kita orang Indonesia. Oleh sebab itu pegangan penting. Apalagi kita mau menyusun laporan. Menyusun laporan, idealnya bahasa yang digunakan adalah bahasa yang resmi. Nah, bukan bahasa gaul. Wah, tadi gue habis mengamati harimau atau fauna, jenisnya harimau. Yang gue amati adalah ini. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ada kata gue lo di dalam laporan, bahwa gue lo bukan kalimat yang baku. Masa kita mau melaporkan hasil observasi menggunakan kata gue lo? Nah, yang gue amati adalah ini, nggak bisa. Yang saya amati adalah fauna. Saya menitik beratkan kepada harimau. Mengapa saya mengobservasi harimau? Karena harimau bla 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 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi nggak boleh asal. Jadi ketika kalian belajar bahasa Indonesia, harapan saya, kalian juga tahu bahwa bahasa Indonesia memiliki kamus besar. Itu sebagai pegangan. Bukan tidak mungkin nanti setiap siswa yang belajar di sekolah dengan tingkatan tertentu wajib memiliki kamus besar bahasa Indonesia. Kita orang Indonesia, kita harus bangga dengan bahasa kita sendiri. Orang asing aja mempelajari bahasa kita. Universitas luar negeri sudah mempelajari bahasa Indonesia. Masa kita orang Indonesia nggak paham dengan bahasa Indonesia? Masa kita orang Indonesia ketika menyusun laporan menggunakan bahasa gue dan lo? Nah, sangat nggak logis sekali. Nah, yang terakhir membenahi laporan. Membenahi laporan ini bisa dikatakan sebagai proses editing. Nah, makanya saya sebutkan tadi mengapa pentingnya kamus. Mengapa kita harus membawa kamus? Ya ini proses editing. Apa yang kita edit? Ya sesuatu yang kita tulis. Kita menulis apa? Siapa tahu nanti dalam penulisan ada kalimat yang tidak baku. Contoh sederhana ya, perbedaan satu huruf bisa membedakan makna antara apotek dengan apotik. Karena kita orang awam, nah kita harus buka kamus. Yang benar ini yang mana? Apotek atau apotik? Adanya apoteker, bukan apotiker, dan sebagainya. Dari mana kita tahu? Ya satu diantaranya dari kamus. Mengapa dari tadi saya mengedepankan kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia dan seterusnya, selalu kamus besar bahasa Indonesia? Karena itu pegangan. Karena itu sangat penting sekali. Apalagi dari kelas 10 sampai kelas 12 nanti kita nggak akan lepas dari yang namanya teks. Pasti akan membahas teks. Ujung-ujungnya adalah menyusun teks. Kalau kita tidak paham dengan tata bahasa yang bagus, bukan yang bagus ya, yang baik, yang benar, ya bahasa atau tulisan yang akan kita sampaikan juga nggak enak dibaca, tidak sesuai. Nah, proses editing atau pembenahan laporan hasil observasi ini sangat penting. Pak, lama nggak kira-kira dalam proses mengedit? Lebih lama mengedit daripada membuat. Kalau membuat kita sudah punya kerangka, kita sudah melakukan pengamatan, kerangka sudah ada, nah baru kita membuat. Tapi kalau editing kita harus mengamati ulang, menelaah ulang, bukan mengamati ya, menelaah ulang tulisan kita dari awal sampai akhir. Ada nggak kesalahan tulisan, ada nggak kesalahan bahasa, penulisan kata dan sebagainya. Nah, di dalam semua aspek yang mengandung unsur teks bahasa
itu pasti menggunakan proses editing. Bahkan di dalam video, pembuatan video juga ada proses editing. Nah, itu yang paling penting. Kalian menguasai tata bahasa yang baik, kalian menguasai pola kalimat, pembentukan kalimat yang baik, maka proses editing juga nggak akan lama. Makanya kamus itu sangat penting. Nah, ada berapa kamus di dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Selain kamus besar bahasa Indonesia, ada kamus populer, ada kamus idiom, ada kamus ilmiah, mungkin nanti ada kamus kuliner, ada kamus gender dan sebagainya ketika kita mau mengembangkan. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan perihal teks laporan hasil observasi. Biasanya pertanyaan yang muncul, Pak, apa aja sih yang boleh diobservasi? Nah, seperti yang saya katakan di awal, objek yang real, objek yang nyata, yang kita lihat secara langsung, yang kita temui di sekitar kita, itu yang boleh diobservasi. Kalau hanya sekedar awang-awang, hanya di pikiran atau imajinasi atau halusinasi, nggak usah diobservasi, nggak akan bisa, datanya nggak akan valid. Atau mungkin kita mencari dari internet, nah itu bukan observasi namanya. Kita mungkin meresensi. Nah, kita mungkin hanya meringkas informasi. Bahwa laporan hasil observasi berarti kita pernah melakukan pengamatan atau observasi, kita mencatat, kita membuat kerangka, dan kita menyusun. Setelah itu yang terakhir adalah proses editing. Baik, saya ulangi dari awal untuk titik berat materi kita ya. Nah, untuk titik beratnya, yang pertama ada ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari laporan teks observasi: objektif, bentuknya real, tunggal, ditulis secara lengkap, dan seterusnya. Nah, nanti bisa diputar ulang videonya. Kemudian informasi yang diperoleh harus sesuai dengan fakta yang terjadi secara nyata atau peristiwa yang benar-benar terjadi, bukan rekayasa, karena tidak bisa observasi itu hasil rekayasa. Kemudian interpretasi, kita diminta meringkas, kita diminta membuat simpulan. Nah, langkah-langkahnya memahami isi teks. Kalau kita nggak paham, bagaimana kita mau menyusun? Bagaimana kita bisa mengetahui informasi dari teks tersebut? Menemukan pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi, jadi hanya pokoknya atau intinya. Jadi bukan keseluruhan kita telah, enggak. Jadi hanya intinya. Titik beratnya di mana? Kemudian mengembangkan pokok-pokok informasi. Nah, pengembangan ini seperti yang saya katakan bisa melalui buku atau referensi yang lain, atau mungkin dari ilmu-ilmu yang lain dan sebagainya. Interpretasi ya, membuat simpulan, bagaimana simpulan ini yang enak. Oh, setelah saya membahas flora fauna, kemudian saya membahas hewan ini itu dan seterusnya, nah baru nanti merujuk pada simpulan yang benar. Ada struktur juga seperti yang saya sampaikan, pernyataan umum atau definisi, kemudian deskripsi bagian, kemudian manfaat, baru nanti simpulan. Ada juga kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kemudian kaidah kebahasaan, ada kata, ada frasa, ada verba, ada nomina, ada definisi, ada deskripsi, ada kalimat simpleks, ada kalimat kompleks, yang nanti akan saya jelaskan di pertemuan yang lain. Nah, karena ini butuh pembahasan khusus. Ada juga gagasan pokok, gagasan penjelas dalam proses penyusunan. Kemudian menentukan topik, merencanakan, melakukan pengamatan, meneliti ulang atau mengamati ulang, membuat kerangka, menyusun sampai proses editing. Nah, perlu diingat ya, tahapan-tahapan itu tadi harus dilaksanakan sesuai dengan urutan-urutannya. Harapan saya setelah kalian menonton video ini, kalian menulis, kalian mencoba membuat laporan hasil observasi.
apapun yang ada di sekitar kalian. Ketika kalian kesulitan menentukan objek, okelah kita batasi. Atau mungkin bolehlah objek yang ada di sekitar rumah kalian. Pak, boleh nggak saya mengamati masjid yang ada di sekitar rumah saya? Boleh. Untuk lebih mudahnya, untuk lebih sederhananya, kalian tulis sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Kalian boleh mencari referensi dari buku-buku lain. Nanti sesuai nggak? Pasti secara garis besar akan sama. Saya tunggu tulisan-tulisan kalian yang sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan atau struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, perlu diingat di awal sampai akhir tadi ya, urutan-urutannya. Kalian coba mengerjakan. Kalau bisa lebih dari 1 atau 2 paragraf. Kalau bisa. Ingat, paragraf itu kumpulan dari beberapa kalimat. Minimal berapa kalimat? Ya udahlah kita sepakati aja. Minimal 3 kalimat. Agar mempermudahkan kita dalam belajar. Minimal berapa paragraf? Nah, sesuai dengan objek yang kalian amati. Kalau saya pribadi, setiap paragraf minimal 3 kalimat. Yang kalian tulis minimal 5 paragraf. Kalau satu paragraf terdiri dari 3 kalimat dan tugas kalian adalah 5 paragraf, berarti ada 15 kalimat yang kalian tulis. Dari 15 kalimat itu nanti mari kita telaah satu persatu. Mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu dibenahi. Karena saya yakin proses editing itu akan susah ketika dilakukan sendiri. Harus ada pendamping. Nah, di sini saya membantu proses belajar kalian. Saya mendampingi kalian. Mari kita membuat kalimat yang betul-betul layak untuk dibaca, bukan asal-asalan. Mari kita membuat tulisan yang betul-betul tulisan ini memberikan informasi secara jelas, real, nyata. Bukan tulisan-tulisan yang justru membuat pembaca ini semakin bingung. Oke, saya tunggu tugas-tugas dari kalian. Nanti tugas dari kalian silahkan ditulis di buku ya. Harus tulis tangan, bukan ketikan. Harus tulis tangan. Mengapa harus tulis tangan? Karena tulisan tangan ini bisa memperlihatkan psikologi seseorang. Nah, karena di era milenial saya yakin sangat jarang sekali siswa-siswa di era milenial ini menulis. Rata-rata pasti ngetik, rata-rata pasti kopas. Nah, jadi saran saya silahkan kalian menulis, tulis tangan, bukan diketik. Pak, kalau informasi itu saya peroleh dari internet atau saya ngeprint di internet, kemudian saya tulis ulang. Nah, saran saya yang bisa diamati langsung ya. Saran saya yang bisa diamati langsung. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Nanti saya tunggu tugas-tugas dari kalian, yaitu membuat laporan hasil observasi di sekitar kalian. Cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.